Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semuanya. Kita lanjutkan materi yang telah disampaikan pada pada part sebelumnya atau sesi sebelumnya, yakni tentang distribusi frekuensi. Maka kita akan lanjutkan dengan menghitung nilai tengah kelas atau data kelas pada tabel distribusi frekuensi tersebut agar kita dapat nantinya menghitung ukuran pemusatan dan juga ukuran penyebaran dari data. Baik, kita review kembali distribusi frekuensi merupakan pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Kategori ini dalam tabel distribusi frekuensi itu biasanya disebut dengan kelas dan memiliki rentang atau interval antar kelas. Kemudian setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Baik, kita lanjutkan. Berikut ini contoh tabel distribusi frekuensi data discrete. Kemudian ini contoh tabel distribusi frekuensi data kontinu, dan masing-masingnya ada kolom frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, kurang dari sama dengan, dan frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Selanjutnya ada contoh tabel silang. Tabel silang ini nama lainnya adalah cross-tab, ya, cross-tab atau cross-tabulation. Cross-tabulation dalam software ada tersedia menunya. Jadi kalau misalkan kita nanti punya data, itu bisa saja kita buat cross-tab-nya. Kenapa ada cross-tab? Karena ada berbagai variabel, ya. Jadi ada persilangannya antar variabel itu. Ini di sini ada sifat organoleptik, warna, aroma, rasa, tekstur, kemudian formula 1, crackers minyak sawit merah, kemudian formula 2, crackers plain, dan nilai P-nya. Ini sudah kemarin kita review sedikit saja. Ini cara bagaimana mengumpulkan data sudah kita bahas, mengurutkan data dari terkecil ke terbesar itu sudah kita bahas juga. Membuat kategori kelas itu rumus search, ya. K atau jumlah kelas adalah 1 plus 3,322 log N, di mana 2 pangkat K lebih dari N, di mana K jumlah kelas, N jumlah data. Selanjutnya kita membuat interval kelas, yakni nilai tertinggi atau nilai maksimum dikurangi nilai terendah atau nilai minimum per jumlah kelas. Lalu kita dapat melakukan penghitungan atau penturusan setiap kelasnya, menghitung frekuensi anggota dari kelas itu sendiri. Selanjutnya, ada beberapa istilah-istilah penting yang harus kita pahami dan selalu kita ingat dalam penyajian data berupa tabulasi frekuensi, yakni batas kelas merupakan nilai terendah dan tertinggi pada suatu kelas, jadi ada batas bawah dan ada batas atas, lower atau upper, ya, lower dan upper maksudnya. Kemudian nilai tengah kelas, nilai ini yang letaknya di tengah kelas. Kemudian ada nilai tepi kelas, nilai batas antar kelas atau border yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Dan ada frekuensi kumulatif berupa penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat, kurang dari, atau menurun, lebih dari, sama dengan. Atau salah satunya kurang dari sama dengan, yang satunya lebih dari, atau kurang dari sama dengan, lebih dari. Oke, kita masuk ke nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas ini definisinya tentunya adalah nilai yang letaknya di tengah kelas. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan batas bawah kelas dan batas atasnya dibagi dengan 2. Ini contohnya 160 plus 303, itu ketika kita bagi 2 hasilnya adalah 231,5. 304 plus 447 adalah 375,5. Nilai tengah ini biasanya disimbolkan dengan XI. X kecil, ya, XI. Nah, cara menghitungnya tadi kita
contohkan satu ya, di sini misalkan nomor 3 ya, kelas ketiga, kita mau menghitung nilai tengahnya, maka X3 adalah 448 ditambah 591 dibagi 2. Hasilnya adalah 591,5. Coba cek kalkulator masing-masing ya. Itu contohnya, dan seterusnya untuk menghitung nilai tengah, kelas yang lain juga sama seperti itu caranya. Kemudian nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas ini merupakan nilai batas antar kelas atau border yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Ini caranya adalah untuk menghitung tepi kelas ini, dikurangi saja nilai batas bawah kelas ini dengan 0,5. Maka untuk kelas pertama, batas bawahnya 160, maka tepi kelasnya adalah 159,5. Kemudian kelas kedua 304, batas bawahnya, maka tepi kelasnya 304 dikurangi 0,5, 303,5. Dan seterusnya demikian untuk sampai kelas terakhir ya. Distribusi frekuensi relatif itu sudah kita bahas sebelumnya. Kita review kembali. Frekuensi relatif adalah frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya dikalikan 100%. Ini contohnya. Ini kan diperoleh dari 5% ini adalah 3 frekuensinya. 3 dibagi 60 dikali 100%. Diperolehlah 5. Itu ya, dan seterusnya. Sama, sampai kelas ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai kelas ke-7 ya. Ini dikalikan 100. Atau misalkan persennya sudah dicantumkan di atas, berarti kali 100 aja ya. Maka hasilnya adalah 5. Oke, dan seterusnya seperti itu ya, kelas yang lain pun. Lanjut ke distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, telah kita bahas juga di sesi sebelumnya, cuma mengulang sedikit saja, frekuensi kumulatif lebih dari, seperti ini. Kemudian di sini ada, nah ini batas atas, batas bawah. Mengulang saja ya. Demikian sesi kali ini, singkat saja untuk menghitung nilai tengah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.